through me, hypnotized by the sounds I'm breathing in. Hold tight, chemicals collide. Hold tight, hold tight, hold tight. Dripping. Oke, assalamualaikum, salam sejahtera, NKRI harga mati buat kita semua, khususnya di Indonesia. Oke, mungkin petani sawit saat ini mengalami namanya bahagia ya, karena sawit lumayan, harganya ya lumayan mantap. Di Bangkas ini sendiri di tanggal ini masih 1800 turun ya, kemarin sampai 2050 turun. Oke, langsung saja kita bahas sesuai dengan temanya, yang hal-hal yang harus diperhatikan. Silahkan disimak sampai video berakhir ya. Yang belum subscribe silahkan subscribe, yang belum like silahkan like ya. Apabila ada kritik dan saran amal soleh silahkan dimasukkan. Oke, yang pertama harus diperhatikan adalah jarak tanam. Jarak tanam ini saya pakai adalah 98, panjang 9, lebarnya 8 ya, 98. Kenapa kita harus memperhatikan jarak tanam ya? Pertama, kalau kita menggunakan jarak tanam yang terlalu sempit, maka satu yang akan menjadi kerugian adalah pelepah sesama pelepah akan saling menyangga, dan ketika saling menyangga maka buah tadi kecil karena terhimpit, tidak bisa pelepah itu membuka ya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah fotosintesis. Jadi ketika tanaman rapat itu akan mempengaruhi, mengganggu sawit untuk melakukan fotosintesis ya, seperti itu. Yang kedua adalah model tanah. Model tanah kita harus kita pelajari seperti apa, apakah ada masamnya, apakah ada tanahnya, maksudnya ada tanah liatnya, apakah berpasir ataupun dan lain-lain sebagainya. Kalau di sini tanah saya itu berpasir ya, maka berpasir ini ya, salah satu tanah yang tidak bisa menyimpan air ya, salah satu tanah yang tidak bisa menyimpan air, dan posisi tanah seperti ini itu cenderung asam ya, cenderung asam ya. Oke, kita buktikan. Ini adalah pH meter ya, kita taruh di sini saja. Ini adalah maaf. Ini adalah pencahayaannya, light. Ini adalah kelembabannya, moisturizer. Ini adalah pH. Kita geser tuh, pH nya tidak sampai 2. Oke, makanya saya tambahkan kapur untuk bisa menstabilkan ya. Walaupun memang kenyataannya sawit ini kuat, setidaknya kita memberikan unsur kalsium dan magnesium ya pada sawit ya, seperti itu. Yang ke berapa tadi? Kedua lupa saya. Pokoknya selanjutnya adalah bibit sawit. Bibit sawit ini ya, gunakan yang unggul ya, ada dari PPKS, ini SJ5 ya, ada dari Sriwijaya SJ1-SJ5 SC, lalu ada dari Opal, dari Asian Gri 1, 1, 3, 1, 2, 3, lalu ada TN1, ada Sioprem, ada Sopindo, ada yang lain-lainnya. Silahkan dicari sesuai dengan keinginan, pengen buahnya seperti apa ya, silahkan seperti itu ya. Lalu yang terakhir adalah waktu tanam. Waktu tanam kalpa sawit itu bagusnya saat musim hujan. Kenapa saat musim hujan? Nah, sawit sendiri itu membutuhkan air yang cukup banyak. Jadi agar tidak stres ya, harusnya air yang ada untuk menyiram sawit ini cukup banyak agar tumbuh kembangnya itu bagus. Kalau misalnya musim kemarau ya, setidaknya kita harus bekerja lebih keras dengan memberikan air ya, dalam proses tumbuh kembangnya sawit ini ya. Itu ya, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Lalu mungkin ada yang bertanya ataupun
ingin menambahkan pupuk kandang seperti ayam, seperti sapi, silahkan gunakan pupuk teh ayam yang lumayan lama, lebih bagus itu difermentasi ya. Walaupun sawit sendiri kebal ya, menurut saya kebal, tapi alangkah baiknya kalau pupuk tai itu sudah lama ataupun sudah difermentasi. Oke, karena di sini kapur, ini kapur nih yang mengandung kalsium, oke ya, kalsium ya, kita gunakan seperti ini tutup dulu, ini tutup terlebih dahulu ya, udah kan seperti ini kan, udah tertutup. Nah, di atas sini silahkan, mau dikasih pupuk kandang, teh ayam, teh sapi, teh kambing, ataupun pupuk majemuk di sini 1 genggam, silahkan. Kenapa kok di sini menaruhnya? Karena kalau di bawah bertemu dengan kapur, maka unsur fosfat yang ada di tai ayam ataupun di NPK itu akan terikat, dan ketika terikat itu tidak bisa diserap oleh tanaman. Nah, makanya kita rugi sia-sia saja seperti itu. Oke, setelah itu ini ditutup. Dan untuk untuk saran saya, model yang ya ini ya, model penanamannya untuk daerah berpasir lebih baik itu modelnya ini seperti ini. Di sini agak dekok gini ya, ibaratnya agak dekok, jadi dia menyimpan air, tidak membukit. Kalau membukit kan otomatis dia akan turun, tapi kalau dia model membukit model dekok gini, dia akan menyimpan air, menyiram air lah, setidaknya dia air itu akan ke sini, ke akar. Oke, itu aja. Itu belum saya patok karena mau saya tanam cabai. Oke, silahkan yang belum subscribe silahkan subscribe, yang belum like gratis ya, silahkan. Dan para senior yang menambahkan kritik saran, silahkan, nanti akan saya upload, saya bikin videonya untuk menambah komen tersebut. Oke, assalamualaikum, salam sejahtera, salam brondol ya, salam sawit semuanya. Assalamualaikum dan salam sukses.